Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rosawinda dengan NIM F1C1818061. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas puas fermentasi dengan judul fermentasi enzim, yaitu enzim alfa amilase. Bagian pendahuluan, enzim alfa amilase telah diaplikasikan dalam berbagai industri, seperti industri makanan, industri kertas, deterjen, pengolahan air, bioremediasi, dan biologi molekuler. Dalam industri makanan, enzim alfa amilase ini digunakan dalam produksi sirup glukosa, kristalin glukosa, produksi sirup fruktosa jagung. Dan dalam industri deterjen, enzim alfa amilase ini digunakan sebagai bahan tambahan untuk menghilangkan kotoran. Sedangkan dalam industri kertas, enzim alfa amilase digunakan untuk mengurangi viskositas pati pada kertas. Dalam pemanfaatannya di berbagai industri, enzim alfa amilase ini biasa digunakan dalam reaksi bersuhu tinggi. Kemampuan katalis dan kestabilan enzim alfa amilase ini yang berasal dari hewan, tumbuhan, dan mikroba mesofilik akan menurun pada suhu tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan enzim alfa amilase yang termostabil. Enzim alfa amilase termostabil tidak mengalami denaturasi akibat naiknya suhu lingkungan dan menunjukkan aktivitas pada suhu tinggi. Enzim alfa amilase dengan karakteristik tersebut bisa didapatkan dari bakteri termofilik. Selanjutnya, karakteristik dari enzim alfa amilase. Enzim alfa amilase ini adalah enzim yang dapat mengkatalisis reaksi hidrolisis ikatan alfa 1,4 glosidik pada pati dan glikogen dengan produk akhir berupa dextrin dan oligosakarida. Salah satu enzim yang berperan dalam proses degradasi pati sejenis makromolekul karbohidrat. Penambahan ion kalsium dan klorida dapat meningkatkan aktivitas kerja dan menjaga kestabilan enzim ini. Alfa amilase akan memotong ikatan glikosidik alfa 1,4 pada molekul pati sehingga terbentuk molekul-molekul karbohidrat yang lebih pendek. Adapun struktur molekuler dari enzim ini adalah alfa 1,4 glukanohidrolase. Bersama dengan enzim pendegradasi lain, alfa amilase termasuk ke dalam golongan enzim kelas 13 glikolisil hidrolase, yaitu EC3211. Alfa amilase ini memiliki beberapa sisi aktif yang dapat mengikat 4 hingga 10 molekul substrat sekaligus. Enzim alfa amilase dengan karakteristik tersebut bisa didapatkan dari bakteri termofilik menggunakan rekayasa genetik dengan mengkloning gen tersebut pada bakteri E. coli DH5-alpha. Untuk kondisi produksi, dalam produksi enzim alfa amilase harus memperhatikan kontaminasi dari beberapa ion dan garam serta pengganggu lainnya pada saat fermentasi. Adapun media pertumbuhan yang digunakan yaitu ada dua, media nutrien agar dan media YPSS. Pada media nutrien agar digunakan untuk menumbuhkan bakteri dengan komposisi terdiri atas beef ekstrak 3 gram, pepton 5 gram, bakto agar 20 gram dipersiapkan dalam 1 liter Aquades. Sedangkan media YPSS atau Yeast Pepton Starch Soluble disiapkan untuk melakukan seleksi bakteri yang menghasilkan enzim dengan komposisi terdiri atas 2 gram ekstrak khamir, 5 gram pepton, 3 gram kalium dihidrogen fosfat, 0,5 gram magnesium heptahidrat, kemudian 0,1 gram kalsium klorida dihidrat, kemudian 100 ml Aquades, dan 20 gram pati terlarut sebagai sumber karbon. Sedangkan suhu optimumnya yaitu 45 derajat sampai 50 derajat Celcius. pH optimumnya itu 7,0 yang relatif stabil dalam kondisi basah. Sedangkan waktu fermentasi biasanya pada waktu 48 sampai 72 jam. Selanjutnya, rekayasa genetik. Jadi sel yang digunakan untuk mengkloning gen alfa amilase adalah E. coli strain DH5-alpha. Vektor cloning yang digunakan adalah plasmid PGET 1,2 per bulan. Yang pertama, isolasi gen alfa amilase dari bakteri termofilik.
Yang pertama itu proses isolasi gen yang konvensional diawali dengan menumbuhkan bakteri pada medium pertumbuhan. Setelah mencapai kepadatan sel, dilakukan isolasi DNA genom menggunakan kit isolasi yang telah tersedia secara komersil. Namun, metode tersebut tidak dapat dilakukan karena bakteri yang digunakan adalah bakteri termofilik, sehingga masih sulit dikulturkan pada kondisi laboratorium standar, sehingga proses isolasinya menggunakan teknik metagenomik. Teknik metagenomik ini digunakan untuk mempelajari genom kolektif dari anggota komunitas mikroba yang tidak dapat terkulturkan dengan teknik standar. Tekniknya diawali dengan pengambilan sampel dari lingkungan yang diinginkan. Gen target dapat langsung diisolasi dan diamplifikasi dari sampel dengan teknik PCR. Proses amplifikasi harus menggunakan primer yang spesifik terhadap gen target. Kemudian yang kedua, purifikasi DNA. Langkah-langkahnya yaitu gel agarosa yang mengandung fragmen gen alfa amilase dipotong di bawah sinar UV. Potongan gel dimasukkan ke dalam mikrotub dan ditambahkan buffer DF sebanyak 500 mikroliter. Mikrotub berisi gel diinkubasi di water bath pada suhu 55 derajat Celcius selama 10 menit. Setelah 10 menit, mikrotub dikeluarkan dan didinginkan. Dipindahkan ke dalam kolon DF yang disentrifugasi. Kemudian larutan buffer W1 diambil sebanyak 400 mikroliter lalu ditambahkan ke dalam kolom DF. Kemudian kolom DF ditempatkan di atas tabung Eppendorf 1,5 ml, kemudian buffer elusi ditambahkan ke tengah-tengah matriks sebanyak 25 mikroliter, lalu didiamkan selama 5 menit. Kemudian kolom DF disentrifugasi selama 2 menit dengan kecepatan 14.000 rpm untuk melarutkan fragmen DNA yang diisolasi. Berikutnya adalah cloning gen alfa amilase pada E. coli DH5-alfa. Untuk memperbanyak gen alfa amilase, gen tersebut harus dikloning pada sel inang yang dapat ditumbuhkan pada kondisi laboratorium. Proses cloning ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu konstruksi plasmid PGET amilase dan transformasi sel E. coli DH5-alfa. Jadi, transformasi E. coli DH5-alfa dengan metode headstock. Sel E. coli DH5-alfa kompeten dibuat dengan menggunakan buffer kalsium klorida. Sel E. coli DH5-alfa kompeten tersebut ditransformasi menggunakan metode kejut panas. Sebanyak 5 mikroliter plasmid PGET amilase dimasukkan ke dalam mikrotub yang telah berisi 50 mikroliter sel E. coli DH5-alfa kompeten. Suspensi tersebut diinkubasi di dalam es selama 30 menit. Supernatan yang terbentuk diambil sebanyak 100 mikroliter untuk mesuspensi presipitat sel E. coli DH5-alfa transformasi. Kemudian sebanyak 100 mikroliter sel transformasi ditumbuhkan pada medium dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 16 jam. Kemudian konstruksi plasmid PGET amilase. Prosesnya yaitu gen alfa amilase hasil purifikasi disisipkan pada vektor PGET 1,2 pada sisi restriksi 0 BSU 151. Perbandingan antara jumlah DNA sisipan dengan vektor. Kemudian vektor PGET 1,2 dari DNA ligase ditambahkan ke dalam larutan masing-masing sebanyak 1 mikroliter. Mikrotub berisi larutan tersebut disentrifugasi selama 3-5 detik dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 1 jam. Adapun proses fermentasinya, yang pertama mempersiapkan alat dan bahan, kemudian menyiapkan media pertumbuhan bakteri, kemudian pengkulturan bakteri dengan menginkubasinya pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam di dalam shaker. Setelah itu fermentasi selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Setelah itu menambahkan 25 ml buffer fosfat dengan pH 7,0 selama 30 menit pada suhu 4 derajat Celcius dalam rotary shaker pada 150 rpm. Kemudian hasil suspensi diisolasi dan purifikasi untuk mendapatkan enzim alfa amilase. Setelah itu dihasilkan supernatan berupa enzim alfa amilase. Adapun pemurnian alfa amilase ini yaitu pemurnian diawali dengan melakukan pengendapan dengan cara penambahan aseton.
enzim hasil pemekatan dengan aseton. Aseton inilah yang kemudian dilanjutkan ke tahap pemurnian dengan kromatografi filtrasi penukar ion pada alat akta prime kromatografi. Metode pemurnian yang digunakan adalah metode anion exchange chromatography. Metode penukar ion digunakan untuk memisahkan protein berdasarkan muatannya. Sampel yang keluar dari kolom kemudian ditampung pada pengumpul fraksi-fraksi. Fraksi-fraksi enzim ini pada kromatografi difiltrasi penukar ion yang didapat selanjutnya diuji kadar protein dan aktivitas enzimnya. Adapun desain bioreaktornya yaitu submerged fermentation, di mana kondisi dipelihara dalam fermenter tertutup dengan submerged culture di mana enzim diproduksi oleh mikroorganisme dalam medium cair. Adapun bagian dalam fermenter dilengkapi pengaduk. Kondisi fermentasinya yaitu dengan pH 6,0 sampai 7 dan suhu 30 derajat Celcius. Fermentasinya dalam keadaan anaerob karena diproduksi menggunakan mikroorganisme yang tidak membutuhkan oksigen. Untuk desain bioreaktornya dapat dilihat pada gambar di slide. Kemudian referensinya dapat dilihat di slide. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.